Akun lama gacor banget dan sudah beberapa kali di ACC tetap bisa dicairkan, dan kali ini lagi naikkan limitnya. Alhamdulillah bisa dicairkan kembali dengan limit yang lebih tinggi dari peminjaman sebelumnya. Dan untuk di aplikasi ini hanya dengan menggunakan data dan KTP rekening yang sama dari peminjaman sebelumnya tetap bisa juga dicairkan. Buruan kan gaskan, mumpung aplikasi ini lagi belum pada banyak yang tahu untuk pengajuannya. Mumpung lagi gacor, bisa kalian gaskan dan anti di auto, anti gagal, dan pasti dicairkan 100%. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada jebol atau mungkin udah pada nyantol lagi di beberapa aplikasi pinjol lainnya ya? Karena saat ini banyak banget aplikasi pinjol baik yang legal ataupun ilegal. Tentunya kalian bisa gaskan ya, terserah dari kalian ya. Mau di aplikasi pinjol A, pinjol B, dan lain-lain ya. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian pastinya, dan jangan lupa juga pilih aplikasi pinjol pastinya yang recommended ya dan legal ya, jangan sampai di ilegal. Namun kalau di ilegal ya kalian harus siapkan mental sih ya cuy. Soalnya kalau di aplikasi pinjol ilegal itu sebar data dan biaya pengembaliannya nggak mengenakan, serta pencairannya juga kadang pemotongannya gede banget ya. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya, gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online, yang dimana untuk aplikasi ini gua mengajukan dengan akun lama dan sudah beberapa kali dicairkan sebelumnya, dan kali ini dicairkan dengan limit yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan untuk aplikasinya lumayan gacor dari beberapa bulan lalu. Buruan kan gaskan, mumpung belum banyak orang yang mengetahui untuk pencairan dari aplikasi ini. Untuk kuotanya gua nggak tahu sebanyak apa, makanya ya harus digaskan lebih awal ya, takutnya nanti udah habis diborong oleh para joki, para pinjolos, dan para gal buyers, auto nggak kebagian ya. Soalnya mereka sekali pengajuan itu banyak banget ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya ya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 2 juta rupiah ya. Dan di sini akan jatuh tempo pada tanggal 27 bulan 5 2022. Nah, untuk di aplikasi ini gue udah beberapa kali cair sebelumnya. Di sini gue meminjam pertama kali pada tanggal 12 bulan 10 2020 sebesar 1.200.000, dan ini gue udah lunasi dan gue udah rawat. Nah, di pengajuan selanjutnya pada tanggal 3 bulan 2 2021 itu gue mencoba menaikkan limit, namun di auto terus, gue nggak tahu kenapa, padahal udah beberapa kali upgrade data ya. Nah, namun nggak pernah naik. Alhasil gue tetap ngajuin lagi dengan limit yang sama dan bisa di ACC ya. Mungkin masih kurang sih ya cuy, jadi tetap limitnya. Dan selanjutnya setelah gue lunasi, gue bayarkan, gue mengajukan lagi pada tanggal 3 bulan 4 2021 ya, naik limitnya 1.400.000. dan selanjutnya, dan di sini pada tanggal 29 bulan 3 2022 gue mengajukan naik limit 1.600.000 itu bisa. Dan selanjutnya pada tanggal 27 bulan 4 2022 itu naik lagi limitnya 1.800.000 dan langsung gua bayarkan ya, nggak menunggu lama. Nah, selanjutnya pada tanggal 27 bulan 5 2022 gua bisa diakses lagi dengan limit yang lebih tinggi, walaupun naiknya nggak drastis ya, hanya 200.000. Yang penting bisa dicairkan dulu ya cuy. Nah, untuk pengajuan kali ini tetap akan gua rawat lagi biar bisa dicairkan seperti orang-orang lainnya, mendapatkan limit 5 jutaan sampai dengan 10 jutaan ya untuk di aplikasi ini. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya itu Pinjaman Go. Dan untuk aplikasi Pinjaman Go ini kalau nggak salah gue udah pernah bahas dulu ya. Kalau kalian pengen lihat videonya bisa cek aja di video gue sebelumnya. Dan untuk di aplikasi ini nggak terlalu besar seperti aplikasi KP dan beberapa aplikasi pinjol lainnya, namun untuk pencairan nggak kalah sih ya cuy, serta kuotanya lumayan banyak. Tetapi gue nggak tahu apakah kuotanya ini masih ready banyak dan juga bisa diajukan di luar jam kerja atau gimana ya. Soalnya banyak aplikasi pinjol yang nggak terlalu besar itu
biasanya terbatas ya cuy, apalagi yang masih jumlahnya di bawah 5 juta download ya, itu biasanya masih agak sedikit untuk kuotanya ya. Nah, dan untuk di aplikasi ini kalau kalian sudah sering mengajukan, sering dicairkan, bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa sharing-sharing dan biar bisa cair juga untuk orang-orang yang masih di auto di aplikasi ini. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Pinjaman Go, pinjaman uang cepat yang dideveloperi oleh PT Dana Pinjaman Inklusif ya. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari RPI. Namun kalau ingin memastikan kembali bisa cek aja di website dari Otoritas Jasa Keuangan ya. Di situ ada nama aplikasinya. Dan di sini kalau kalian pengen download gampang lagi, hanya masuk ke Google Play Store, nggak perlu website, S-File, Google dan lain-lain, dan langsung kalian download aja ya. Nah, di sini untuk terakhir diupdate itu pada tanggal 22 Maret 2022 dan untuk jumlah downloadnya 1 juta download, ratingnya 4,3, ulasan 277.000 ulasan ya. Nah, selanjutnya di sini ada brosur dari aplikasinya ya, nggak terlalu banyak menjelaskan tetapi lumayan bagus ya dan menarik. Di sini kita lihat untuk limit peminjaman maksimalnya 6 juta rupiah. Kemudian pengajuan kapan saja, pencairannya cepat. Di sini kalian bisa lihat untuk privasinya terjaga, data pribadi aman terlindungi, kemudian pelunasan cepat, hidup tanpa beban ya. Nah, ini kalian bisa lihat untuk pinjamannya tanpa jaminan, pelunasan mudah, lalu pinjam lagi bisa diajukan berkali-kali. Jadi kalau kalian bayarkan hari ini bisa langsung mengajukan ya, kalau gua nggak salah ingat dulu sih, kalau nggak salah seperti itu. Nah, selanjutnya di sini promosi dan layanan tepat waktu, dan ya hanya itu doang sih ya. Kemudian untuk di aplikasi ini nggak ada ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam sih ya. Ada sih, tetapi untuk customer service-nya nggak terlalu aktif ya. Nah, makanya kalau kalian ingin mencari ataupun mendapatkan info lebih banyak terkait aplikasi ini, bisa kalian hubungi ke customer service-nya langsung ya. Soalnya di sini nggak sama dengan aplikasi pinjol yang udah gede, biasanya kan dibalas ya untuk ulasan-ulasan orang-orang pada meminjam ya. Namun kalian bisa jadi bahan pembanding ataupun bahan acuan kalian untuk orang-orang yang sudah pernah minjam sebelumnya ya. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini detailnya itu dia memiliki produk peminjaman mulai dari 2 juta hingga dengan 6 juta ya. Namun bisa juga di bawah 2 juta. Untuk tenornya dia 91 hari hingga dengan 120 hari. Untuk biaya bunganya maksimal 15% per tahun tanpa biaya lainnya. Untuk contoh peminjaman 2 juta rupiah, ini ada contoh simulasinya, bisa kalian lihat ya cuy. Nah, untuk di aplikasi ini sudah legal OJK ya. Nah, ini kalian bisa lihat untuk legalitasnya. Setelah itu apalagi nih ya? Nah, ini bisa kalian baca semua untuk peminjamannya. Dan untuk caranya gampang, hanya tinggal download, isi data, ajukan pinjaman, dan tinggal menunggu persetujuan. Dan satu lagi untuk pelanggan UMKM itu nanti akan ditelepon oleh tim CS-nya untuk pertanyaan lebih lanjut ya. Biasanya disuruh untuk melampirkan SKU ataupun foto warung dan tempat bekerja kalian ataupun tempat usaha kalian. Biasanya sih ya, gua juga nggak tahu kalau untuk UMKM. Kemudian untuk cara pengajuan peminjaman minimal 18 tahun, maksimal 55 tahun, dan harus warga Indonesia, memiliki KTP, memiliki rekening bank lokal ya, memiliki nomor handphone tetap dan penghasilan yang stabil, dan juga khusus pelanggan UMKM surat keterangan usaha dan bukti usaha. Nah, ini yang gua maksud tadi ya cuy. Nah, kalau pelanggan UMKM, CS akan menghubungi kalian ya. Nah, untuk di aplikasi ini cara pembayarannya gampang banget, dan dia sudah bermitra bisnis dengan aplikasi Digizigen, asuransi Sinarmas, Bank Sinarmas, dan juga Bisnet ya. Nah, untuk aplikasi ini ada nomor WhatsApp-nya, dan di sini jam kerjanya Senin sampai Jumat jam 8.30 sampai dengan 16.30, Sabtu 9 pagi sampai dengan jam 3 sore ya. Nah, oke, selanjutnya kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan awal dari aplikasi Pinjaman Go. Di sini prosesnya cepat, pengajuannya mudah. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, kalau kalian misalkan mengajukan 1.200.000, itu yang dicairkan 1.056.000. Jadi ada pemotongan sekitar 146.000. Namun itu wajar ya, dan masih dalam batas normal ya cuy. Nah, nanti kalau untuk rincian biayanya bisa kalian lihat dulu di sini ya. Kalau cocok ya gaskan aja, kalau enggak bisa kalian cari aplikasi pinjol lainnya. Dan ini ya tergolong murah sih ya cuy untuk peminjaman ya.
Nah, di sini pastinya kalian pilih tenornya 30 hari dan langsung tekan pinjam sekarang di sini ya. Nah, ini semakin lengkap data kalian, semakin tinggi limit pinjaman yang kalian dapatkan ya. Nah, ini kalian pastinya lengkapi terlebih dahulu. Untuk pengisiannya step by stepnya ini masih loading ya. Nah, ini kalau untuk pengisiannya gua udah pernah masuk sebelumnya, namun di situ ada data-data pribadi gua, jadi gua nggak bisa memperlihatkan lebih dalam. Nanti kalian bisa lanjutkan aja seperti biasanya. Namun di sini gua akan bahas untuk segi penaikan limit ya. Nah, agar kalian limitnya itu bisa naik ya, mungkin naiknya 100.000, 200.000 ataupun naik drastis, saran gue kalian isikan aja untuk dokumen ini penunjang ya. Minimal kalian isikan 1 atau 2 dah ya, jangan sampai kosong, soalnya kalau kosong sulit banget kalau untuk menaikkan limit, sekalipun akun kalian itu udah lama dan sudah beberapa kali meminjam ya. Nah, itu yang membuat kita sulit untuk menaikkan limit kalau dokumennya itu nggak lengkap ataupun kurang ya. Nah, ini untuk dokumennya bisa kalian pilih, ada kartu karyawan, slip gaji, kartu kredit, NPWP, KTP, STNK, mutasi rekening dan lain-lain. Nah, di sini kalian bisa lihat contohnya juga nih cuy ya. Untuk ajukan naik limitnya seperti ini, kemudian slip gajinya seperti ini, harus diketik ya, bukan ditulis tangan ya. Dan satu lagi biasanya dimintai untuk yang ada tanda tangannya ya untuk slip gajinya. Nah, untuk kartu kredit seperti ini contohnya foto doang ya. NPWP kalau ada tampilkan seperti ini, KTP-nya pastinya ya. Kalau KTP ini wajib sih ya cuy. STNK ya. Kemudian mutasi rekening bank gajian. Nah, ini yang biasanya ya cuy, gampang. Setelah itu kalian juga bisa menambahkan informasi lainnya untuk nomor NPWP kalau punya. Jadi kalau kalian masukkan NPWP di sini, masukkan juga untuk nomor NPWP-nya. Kemarin ada beberapa orang yang katanya di auto di grup-grup pinjol, pengajuannya bagus, datanya aman dan juga lengkap, tetapi dia memasukkan NPWP, dia nggak memasukkan nomor NPWP-nya di sini, jadi otomatis itu dianggap sebagai data fake ya cuy, biasanya oleh sistemnya ya. Nah, jadi saran gua kalian kalau masukkan NPWP harus masukkan di sini. Jadi kalau kalian misalkan nggak mau memasukkan nomor NPWP kalian di sini, ya mending dikosongin aja untuk dokumen di sini ya cuy, jangan sampai nggak sinkron ya. Nah, setelah itu nanti tinggal kalian simpan dan tinggal menunggu peninjauan dari aplikasinya. Nanti kalau untuk pengajuannya bisa kalian isikan seperti biasa, sama aja seperti aplikasi pinjol pada umumnya. Untuk akun bank peminjaman di sini kayaknya nggak bisa memasukkan untuk OVO dan lain-lain ya. Kita cek dulu di sini. Kayaknya nggak bisa sih ya cuy. Nah, ini kalian daftar banknya bisa kalian lihat aja di sini. Ini banyak banget ya. Kita scroll aja dulu apakah bisa untuk pengguna OVO ataupun pengguna e-wallet ya. Kayaknya nggak bisa sih ya cuy, gue udah scroll sih. Dan ya nanti kalian bisa masukkan aja untuk banknya, entah bank BRI atau bank BNI, bank apa saja bisa ya, jadi tinggal kalian gaskan ya cuy. Nah, oke, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol pinjaman Go. Dan sedikit tips dari gue, jangan mengajukan di hari Minggu dan di hari libur ya, karena bakalan di auto ya. Dan kalau kalian mau mengajukan pastinya di jam kerja dan hari kerja ya. Nah, oke, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjaman Go. Dan buat kalian masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar, insya Allah pada waktu gua akan balas dan juga support kalian. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, tekan dulu tombol subscribe di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan share-nya. See you next my video. Bang.